Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau jelaskan tentang penerapan integral lipat 3 ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang integral lipat 3 ya. Nah, penerapan di integral lipat 2 pada pusat massa bisa juga langsung diterapkan di integral lipat 3 ya. Jadi, sebentar sebelum kita ke penerapan, kita ingat kembali bahwa kalau di fungsi satu peubah, kalau saya punya nilai fungsinya selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Sebentar. Oke. Kalau saya punya fungsi f(x)-nya selalu lebih besar sama dengan 0, maka, integral biasa ini ya, integral tertentu dengan batas A, B begitu, itu menyatakan apa? Luas di bawah kurva Y ya, luas daerah ya, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx. Daerahnya dari A sampai B. Kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini, misalkan saya punya fungsi F ya, kemudian F itu dibatasi dari A sampai B begitu. Nah, integral tertentu dari A sampai B itu menyatakan bahwa luas di bawah sini. Nah, ya, dan di atas sumbu X. Nah, sekarang kalau di fungsi dua peubah ya, kalau di fungsi dua peubah, maka integral lipat 2 ini menyatakan volume. Ya, kalau integral biasa ini menyatakan luas, kalau integral lipat 2 dia menyatakan volume. Ya. Volume di bawah permukaan Z ya. Jadi kalau kemarin kita punya begini ya. Oke. Banget ya. Sebentar. Jadi, oke lah, integral lipat 2 menyatakan volume di bawah permukaan Z dan di atas bidang D. D itu adalah di bidang XOY ya, di bidang lantai. Oke, nah sekarang integral lipat 3. Integral lipat 3 itu apa? Integral lipat 3 itu dapat ditafsirkan dalam cara yang berbeda ya, tergantung situasi fisis yang berlainan. Jadi karena nanti integral lipat 3 itu kalau pada penafsiran fisis dia menjadi fungsi 3 peubah X, Y, Z, maka nanti misal pada kasus khusus kalau nanti f(x), y, z-nya sama dengan 1 untuk semua titik dalam E, maka integral lipat 3-nya baru menyatakan volume dalam E ya. Nah, jadi ini menyatakan volume. Nah, sekarang kita lihat contoh. Gunakan integral lipat 3 untuk mencari volume bidang 4T yang dibatasi oleh bidang-bidang ini. Nah, ini sekali lagi contoh ini saya ambil dari bukunya James Stewart ya, teman-teman, nanti bisa dilihat. Nah, bidang-bidangnya adalah X plus 2Y plus Z sama dengan 2, kemudian X sama dengan 2Y, kemudian X sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Ya. Oke, sebelum sini kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti yang di hijau itu, yang ditunjuk hijau itu ya. Jadi yang bawah itu bidang lantai ya, X, O, Y ya, teman-teman. Kemudian yang miring itu adalah ini ya, ini adalah X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Oke, bidang 4T dan proyeksi D pada bidang lantai terlihat di gambar tadi ya. Jadi perbatasan bawah T adalah bidang Z sama dengan 0. Jadi lantai itu dianggap bidang Z sama dengan 0. Dan perbatasan atasnya itu X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Atau Z, atau ditulis ini Z sama dengan 2X. 2 min X min 2Y. Jadi ini ya.
Yang bidang ini nih, ini adalah X plus 2Y plus Z. Nah, kemudian bidang X sama dengan 2Y ini ya, yang sebelah sini. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau dipindah ini yang lantai ini, yang di bawah ini jadi begini. Ya. Nah, ini bentuknya adalah integral lipat 3. Sekarang kita lihat bidang lantai dulu ya untuk menentukan batas integral X dan Y dulu. Nah, karena bentuknya seperti ini, kalau kita buat garis vertikal seperti yang biru ini, ke atas berarti batas bawah Y-nya adalah X per 2. Tadi ya diperoleh dari soal bahwa bidang X sama dengan 2Y ya. Oke. Atau kalau dinyatakan dalam Y berarti Y sama dengan X per 2. Jadi batas bawah Y adalah X per 2. Kemudian batas atasnya ini, batas atasnya adalah apa itu? X plus 2Y sama dengan 2 ya. Ini tadi di contohnya. Sebentar. Oke. Saya stop share dulu ya, sebentar. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini di soal tadi ini ya, X plus ini, kemudian X sama dengan 2Y ya. X sama dengan 0, kemudian Z sama dengan 0. Nah, di sini ketika Z sama dengan 0 atau ketika diproyeksikan ke bidang lantai, ini yang ini berarti saya punya apa? X plus 2Y sama dengan 2 ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini X plus 2Y sama dengan 2 itu yang ini. Oke. Nah, itu adalah batas atasnya. Sekarang yang X itu dari sini berarti X sama dengan 0. Kemudian sampai di sini ya, X sama dengan 1. Oke. Nah, karena itu kita mempunyai, nah ini ya, batas integral X dari 0 sampai 1, kemudian Y-nya dari X per 2 sampai 1 min X per 2, ya, ini dari sini ya, dari sini, batas atasnya ya, berarti itu apa? 2Y sama dengan 2 min X, ya. Atau saya tulis Y sama dengan 2 min X per 2. Oke? Atau setengah 2 bagi 2, 1 min setengah X ya. Gitu. Kemudian Z-nya dibatasi dari bidang lantai, bidang bawah ya ini. Dari Z dari 0 sampai dengan bidang yang miring ini. Berarti ini Z-nya dari 0 sampai 2 min X min 2Y. Oke? Nah, perhatikan di situ bagaimana penentuan batas-batas integralnya ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita lihat di daerah bidang lantai. Jadi untuk menentukan X, batas X dan batas Y-nya, kita lihat bidang lantai, kemudian bagaimana proyeksi bidang atau permukaan Z itu ke bidang lantai ya. Oke, sehingga nanti ini pengintegralannya berarti ini kan 1 ya. DZ, DY, DX diintegralkan berarti Z begitu integralnya adalah Z, masukkan batasnya ya. Batasnya dari 0 sampai 2 min X min 2Y. Sehingga ini dan seterusnya. Bisa dihitung sendiri ya nanti. Oke, baik. Maaf ya teman-teman, ini ya, saya tuh kok oke. Nggak bisa ya ini.
Bentar. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Tadi macet, mohon maaf. Oke, sekarang kita lihat, ini tadi contohnya kalau pengintegralannya berupa fx, y, z-nya sama dengan 1 ya. Oke, selanjutnya semua penerapan integral lipat 2 itu dapat langsung diperluas ke integral lipat 3. Artinya kemarin kita sudah pahami tentang integral lipat 2 ya, penerapannya di pusat massa ya. Nah, ini bisa kita perluas ke integral lipat 3. Oke. Misalnya, jika saya punya fungsi kerapatan dari benda pejal yang menempati daerah E, misalkan diberi nama rho ya, rho X, Y, Z ya. Oke, ini kerapatannya ya. Dalam satuan massa ya, jadi satuan massa tiap satuan volume ya. Nah, di sembarang titik X, Y, Z yang diberikan, maka massanya, jadi kalau saya tahu kerapatannya rho, maka kita bisa menghitung massanya. Nah, ini sama seperti di integral lipat 2 ya, definisinya. Rumusnya adalah ini, M sama dengan integral lipat 3, ya, rho X, Y, Z, dV. Nah, ini yang paling penting di sini menentukan batasnya ini yang harus benar dulu ya, teman-teman. Karena rumusnya sama, berarti yang menentukan benar atau salah perhitungannya adalah bagaimana menentukan batas integralnya. Jadi menentukan masanya sama, diintegralkan kerapatannya, diperoleh itulah masanya ya. Nah, kemudian momen terhadap 3 bidang koordinat itu adalah ini ya. Seperti ini sama seperti di penerapan integral lipat 2 kemarin, cuma di sini ada MXY ya. Nah, pusat masanya berarti X bar, Y bar, Z bar dengan X barnya ini ya. Jadi sebenarnya sama ya teman-teman seperti kemarin. Ingat, kemarin mencari X bar itu sama dengan gimana? Integral lipat 2 ya. Kalau di sini integral lipat 3 berarti ya. Oke. Ini agak error ya. Oke lah. Sebentar. Oke ya. Ingat kalau saya punya X bar berarti ini X rho ya. X rho. Ya, rho adalah fungsi X-nya suatu variabel ya. X, Y, Z. Oke. Nah, di sini ada M. M ini kan sudah suatu nilai ya, konstanta. Maka sebenarnya dia bisa kita keluarkan dari integral lipat 3-nya. Gitu. Jadi setelah saya punya, jadi kalau teman-teman bingung ya, bagaimana sih mengingat ini, yang biru dan kuning ini nggak usah dihafal ya teman-teman. Ingat saja ketika mencari X, Y, Z, itu adalah mencari X berarti ini X dikali rho, kemudian diintegralkan dibagi dengan M atau dikalikan 1/M. Begitu juga dengan yang Y bar. Y bar berarti dalam integralnya nanti ada Y gitu ya. Nah ini juga sama pokoknya seperti integral lipat 2, yang berbeda hanya ada ini. Ada Z-nya ya, ada koordinat Z nanti. Oke. Oke. Baik. Ya. Oke ya. Sekarang kalau kerapatannya konstan ya. Kalau kerapatannya konstan, maka pusat massa benda pejal itu disebut sentroid. Ya iya ya. Coba bayangkan saja bentuk seperti cakram. Masih ingat nggak lempar cakram, teman-teman? Nah, cakram itu kalau nanti kerapatannya konstan, artinya bendanya mulus begitu ya. Kayak piring, kalau piring kan ada gerenjul-gerenjulnya ya. Jadi
kerapatannya itu konstan begitu ya, maka pusatnya itu pasti ada di sentroidnya, di tengah-tengah gitu ya, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya momen inersia ya. Momen inersia terhadap 3 bidang koordinat ini sama juga definisinya seperti hampir sama. Kalau di sini ada plus Z kuadrat ya. Kalau kemarin hanya X kuadrat atau Y kuadrat. Oke, ini momen inersia terhadap 3 bidang koordinat masing-masing ya, itu ya, terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Nah, muatan listrik total pada suatu benda pejal yang menempati daerah E dan mempunyai kerapatan muatan, jadi ini kerapatan muatan ya, dinotasikan dengan simbol Pi ya, itu ya. Nah, ini ya. Oke. Ya, jika kita mempunyai 3 variabel acak yang kontinu, variabelnya itu adalah X, Y, dan Z, kemudian fungsi kerapatan bersama mereka adalah fungsi 3 peubah, sehingga peluang X, Y, Z terletak dalam E adalah ini. Jadi ini peluangnya ya. Teman-teman, ini yang dari statistik juga sering pakai ya. Di statistik juga ada ya, peluang itu juga dihitung dari integral ya. Nah, sekarang ini kasus khususnya. Mungkin ini teman-teman statistik yang sudah tahu ya. Tapi ini sebenarnya sama aja ya. Ini kan peluangnya menyatakan X dibatasi AB, Y dibatasi CD, Z dibatasi RS. Ya. Nah, fungsi kerapatan bersamanya memenuhi ini. Jadi, momen ya. Di statistik mungkin ada ya. Ini ya. Ininya sama dengan 1. Sekarang kita lihat contohnya. Carilah pusat massa dari sebuah benda pejal berkerapatan konstan yang dibatasi oleh silinder parabolik X sama dengan Y kuadrat dan bidang-bidang X sama dengan Z, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Benda pejal E dan proyeksinya pada bidang XY diperlihatkan di gambar ini. Oke. Saya ulang, benda pejal E itu tadi silinder parabolik X sama dengan Y kuadrat, bidang-bidang X sama dengan Z, kemudian Z sama dengan 0. Proyeksinya pada bidang XZ itu seperti gambar yang kuning ini ya. Ini XY ya. XY. Nah, yang ini adalah X sama dengan Z. Yang biru atas ini ya. Yang di atas ini. Ini adalah X sama dengan Z. Oke. Nah, sebentar. Oke, permukaan bawah dan atas dari E adalah bidang-bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan X. Sehingga kita katakan E adalah daerah jenis 1 ya. Oke. Kalau daerah jenis 1 berarti ini X-nya yang dibatasi oleh kurva, Y-nya dibatasi oleh konstanta ya. Jadi dari gambar tadi ya. Nah, kalau misalkan kerapatannya itu adalah rho, maka masanya adalah ini. Ya. Tergantung nanti kerapatannya berapa ya. Kalau kerapatannya ada angkanya atau ada nilainya, ya tinggal substitusikan aja berapa rho-nya ya. Sehingga masanya adalah seperti ini. Nah, ingat teman-teman, ketika menghitung massa sampai nanti menghitung X bar, ya titik pusatnya, menghitung X bar ya, Y bar dan Z bar, itu nanti apa namanya, batas integralnya nggak berubah. Jadi perhitungan menghitungnya itu yang berbeda adalah integrannya yang di dalam integral itu. Ya. Tuh. Oke, ini nanti dicek ya sendiri. Lemot banget ini ya, sebentar ya. Saya nggak tahu ini laptopnya kok lemot banget. Oke, mungkin nggak saya slideshow ya.
Oke. Nah, di sini teman-teman saya ulang bahwa, menghitung massa, kemudian nanti menghitung pusat massa, itu batas integralnya sekali lagi tidak berubah. Yang berubah adalah yang di dalamnya, yang diintegralkan atau integrannya ya. Oke, di sini ya. Kalau massa berarti yang diintegralkan adalah rho ya. Nah, nanti kalau pusat massa berarti ini ya, ini kan X bar ya, nanti mencari X bar berarti ini dibagi M. Berarti ini nanti hasilnya dibagi dengan M. Ya, lihat batasnya ini tidak berubah ya. Batasnya itu enggak berubah. Ya, sama seperti ketika kita menghitung massa. Ya. Nah, selanjutnya setelah tadi ini ya, ini kan di sini dihitung ini ya. Oke. Oke, selanjutnya nanti ini dibagi dengan M ya, masing-masing, sehingga diperoleh pusat massanya ini ya. Sekali lagi, dalam menghitung massa pusat massa pada integral lipat 3, prinsipnya sama seperti di integral lipat 2 ya, teman-teman. Jadi silahkan nanti dilihat, diikuti bagaimana penerapannya di integral lipat 2 karena sama ya. Oke, itu saja sebenarnya yang perlu saya sampaikan terkait penerapan integral lipat 2 integral lipat 3 ini ya. Oke. Sebentar, ini yang di bukunya ya, nanti teman-teman bisa lihat. Mana tadi? Ya. Oke, sekali lagi penerapannya saya ulang bahwa di integral lipat 3 itu dia, eee, menyatakan volume, bisa menyatakan volume ketika fx, y, z-nya sama dengan 1, ya. Nanti kalau pada fx, y, z-nya atau yang diintegran di dalam sini ini tidak 1, berarti kita harus lihat dulu gambarnya seperti apa gitu ya. Tapi pada dasarnya dia adalah menyatakan volume, ya. Oke. Nah, selanjutnya, yang perlu diingat adalah bagaimana menentukan massa dari jadi gini, pada suatu kasus begitu, tidak dikatakan bahwa ini nanti kamu pakai integral lipat 3, kemudian ini nanti kamu pakai integral lipat 2, enggak ya. Jadi tergantung teman-teman bagaimana membaca, permasalahan soal itu. Ya, misalkan di contoh ini tadi, kita lihat dicari pusat massa dari sebuah benda pejal, kerapatan konstan ya. Kerapatannya konstan dibatasi oleh kalau konstan ya, kerapatannya konstan berarti tertentu begitu ya. Yang dibatasi oleh silinder parabolik X sama dengan Y, ini sama dengan ini. Nah, kita ya paling mudah ya memang dilihat dari gambarnya dulu, tetapi tentunya tidak mudah ya. Teman-teman ada yang mungkin bisa pakai program Maple atau pakai GeoGebra ya, bisa dicoba. Nah, dari situ nanti akan terlihat bagaimana sih ini bentuknya begitu ya. Nah, tetapi terkadang dari soal itu kita bisa apa ya, menganalisis begitu. Kita analisis bahwa, oh ini nih dia bisa diselesaikan dengan integral lipat 3 gitu ya. Oke, itu saya rasa ya materi terkait, penerapan integral lipat 3 di sini ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman kerjakan latihan, di Google Classroom ya. Terima kasih.